Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ferostika Putra dengan NIM 22500910073. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan HPP, laporan laba rugi, dan contoh soalnya. Sebelumnya, eh, saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Langsung aja. Ini adalah format laporan HPP atau cara untuk menghitung atau menemukan laporan HPP. Di sini dapat dilihat satu, bahan baku, persediaan bahan baku ditambah pembelian bahan baku. Jadi bahan baku siap untuk digunakan, lalu dikurangi bahan baku tidak langsung yang digunakan, persediaan bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan ditambah tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, menemukan total biaya manufaktur, ditambah persediaan produk dalam proses, dikurangi persediaan produk dalam proses, menghasilkan harga pokok produksi, lalu ditambah persediaan produk jadi, produk siap untuk dijual, dikurangi persediaan akhir produk jadi, menghasilkan harga pokok penjualan. Lalu kita lanjut ke laporan laba rugi. Sebelumnya, sini saya akan menjelaskan tentang EBIT, EBT, dan EAT. EBIT yaitu earning before interest atau laba sebelum bunga. EBT earning before tax, laba sebelum pajak. Lalu EAT earning after tax, laba setelah pajak. Jadi di sini cara untuk menghitungnya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan HPP, masukkan laba kotor dikurangi biaya operasional menghasilkan EBIT, lalu EBIT dikurangi bunga menghasilkan EBT, lalu EBT dikurangi pajak menghasilkan EAT, earning after tax. Untuk laporan laba rugi hanya sekian, dan kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu PT Asoka mengeluarkan biaya manufaktur sebesar Rp130.000 di bulan April 2017 pada 31 Maret. Nilai persediaan barang jadi adalah Rp180 dan barang dalam proses adalah Rp110. Sementara pada 31 April nilai persediaan produk jadi adalah Rp90 dan barang dalam proses adalah Rp120. Hitunglah harga pokok penjualan untuk bulan April. Di sini yang ditanyakan yaitu harga pokok penjualan untuk bulan April 2017. Untuk jawabannya bisa dilihat di sini. Diketahui biaya manufaktur Rp130.000, persediaan awal PJ Rp180, persediaan awal PDP Rp110, persediaan akhir PJ Rp90, persediaan akhir PDP Rp120. Yang ditanya harga pokok penjualan. Caranya biaya manufaktur ditambah PDP awal, lalu dikurangi PDP akhir,
dan harga pokok produksi dikurangi persediaan PJ awal, lalu ditambah dikurangi produksi jual dikurangi persediaan PJ akhir dan menghasilkan harga pokok penjualan yaitu 130.080. Lanjut ke soal yang nomor 2. PT Azalea telah mengumpulkan informasi berikut mengenai operasinya di bulan September 2017. Saldo awal barang dalam proses Rp400.000, saldo awal barang jadi Rp490.000, bahan baku langsung yang digunakan Rp240.000, tenaga kerja langsung Rp210.000, overhead pabrik Rp230.000, saldo akhir barang dalam proses Rp360.000, saldo akhir barang jadi Rp420.000. Di soal yang kedua pun sama, yang ditanyanya yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan untuk bulan September. Diketahui jawaban untuk nomor 2 yaitu di sini diketahui BBBL yang digunakan 240.000, PTKL 210.000, BOP 230.000, saldo awal BDP 400.000, saldo akhir BDP 360.000, saldo awal BJ 490.000, saldo akhir BJ 420.000. Sini sama yang ditanyanya harga pokok penjualan. Untuk yang diketahui di sini sudah ada sebelumnya di soal. BB bahan baku digunakan 240.000 ditambah BTKL 210.000 ditambah overhead pabrik 230.000 menghasilkan total biaya manufaktur sebesar 680.000 ditambah saldo awal BDP 400.000 hasilnya 1.080.000 dikurangi saldo akhir BDP 360.000, jadi harga pokok produksinya 720.000. Saldo awal barang jadi harga pokok produksi ditambah saldo awal barang jadi 720.000 ditambah 490.000 hasilnya 1.210.000, lalu dikurangi saldo akhir barang jadi 420.000 menghasilkan harga pokok produksi yaitu 790.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau penjelasannya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.